Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Dosen pengampu Dina Liana, SPD MPD. Sebelum kami memasuki materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Aistasya Septiala Jopa. Saya Noprida. Saya Nurul Adini. Nama saya Solihin. Saya Yogi Reswanda. Nama saya Irfan Azlam. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu tentang pengertian sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam atau SDA adalah apa saja atau semua bahan yang ada di dalam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Dengan kata lain, semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lingkungan hidup merupakan suatu sistem terdiri dari unsur biotik yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, dan abiotik, udara, air, tanah, iklim, dan lain-lain. Yang kedua, klarifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Yang pertama, sifat. Berdasarkan sifat sumber daya alam dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang setelah kita manfaatkan dapat pulih kembali secara alami atau secara dibudidayakan. Contoh, padi, tebu, kelapa sawit, jagung, kedelai, ubi kayu, karet, durian, mangga, dan lain-lain. Dan sumber daya alam hewani, sapi, kerbau, kambing, itik, kuda, ayam, dan lain-lain. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kebalikan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat pulih kembali baik secara alami maupun secara budidaya. Sumber daya alam ini meliputi mineral, sumber energi seperti minyak, gas alam, dan batu bara. C. Sumber daya alam tidak akan habis. Sumber daya alam atau SDA yang tidak akan habis, yaitu udara, angin, matahari, energi, pasang surut, dan lain-lain. Udara, matahari, energi, pasang surut selalu tersedia di alam ini. Matahari sejak dahulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat akan terus memancarkan sinarnya. Dan energinya tidak akan habis. Air laut yang selalu berombak dapat bermanfaat guna menampung kehidupan manusia. Yang C. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk memudahkan pengkajiannya, pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati itu terbagi menjadi kepada 3. Yang pertama yakni tumbuhan, yang kedua pertanian dan perkebunan, kemudian yang ketiga hewan, peternakan, dan perikanan. Kemudian yang kedua yakni sumber daya alam non hayati terbagi menjadi kepada 3 bagian. Yang pertama air, angin, tanah, dan terakhir hasil tambang. D. Pengelolaan sumber daya alam. 1. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah memilih manusia sebagai khalifahnya, sehingga manusia wajib untuk dapat mempresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam semesta ialah sebagai pemelihara atau penjaga alam semesta. Yang E yaitu kependudukan dan lingkungan hidup. 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Kerusakan pertumbuhan hidup. Dan 3. Cara menanggulangi kerusakan lingkungan. Selanjutnya, etika lingkungan. Etika lingkungan adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman manusia atau suatu kelompok di dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dengan demikian, adanya kaitan atau hubungan perbuatan atau tindakan manusia yang benar dan salah dengan lingkungan.
Selanjutnya, masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Pemanfaatkan sumber daya alam di Indonesia menimbulkan berbagai masalah yang baru terasa akhir-akhir ini. Banyak masalah-masalahnya, bisa kalian lihat di makalah kami. Saya akan jelaskan di poin terakhir, yaitu masalah yang berkaitan dengan kepincangan neraca perdagangan nasional, di mana perbandingan nilai ekspor dan impor itu terlalu besar. Selanjutnya, prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, di mana usaha pelestarian lingkungan sebenarnya telah dimulai sejak dahulu. Misalnya bagaimana manusia itu untuk mendapatkan buruan dan tangkapan yang tak tentu hasilnya. Seperti berdagang, kadang suatu hari dapat pendapatan kita itu kadang banyak, kadang sedikit. Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula, namun demikian dapat kita kelompokkan menjadi: yang pertama ada pengelolaan lingkungan secara rutin, kedua perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini, yang ketiga perencanaan perkiraan dampak lingkungan, dan yang keempat perencanaan perbaikan kerusakan lingkungan. Bentuk cara kita melestarikan itu ada pula bermacam-macam. Dapat pula kita mengenal seperti cagar alam, cagar budaya, cagar biosfer, suka alam, suka marga satwa, taman nasional, dan taman hutan lainnya. Itulah tadi materi kami. Apabila terdapat kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.